Apa kabar brother and sister? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja dan tentunya dalam keadaan fine aja. Wow. Kita terhubung di channel Ensiklomedi. Nah, di Ensiklomedi ini kita bahasin tentang sejarah, sosial, kesehatan, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang wow, sebenarnya wow-nya nggak wow yang biasa-biasa aja sih. Karena ilmu itu sebenarnya sudah ada kok. Kalau kita mau buka-buka di internet, di apapun itu sudah banyak sekali. Apapun yang kita inginkan di situ pasti ada. Cuman terkadang kita lupa nih. Nah, di Ensiklomedi ini kita bahasin tentang ilmu-ilmu yang ya. Nah, hari ini aku mau ngebahasin tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau ngomongin di Indonesia banyak sekali suku bangsa ya. Ada mungkin suku kata mungkin suku Batok mungkin bukan suku kata itu bukan suku. Ini ngomongin suku bangsa. Nah, sebelum aku bahasin tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, brother and sister, suku bangsa di Indonesia. Ini sebenarnya kalau ngomongin suku bangsa ada lebih dari 300 kelompok etnis. Nah, tahu ya etnis itu apa? Etnis adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama atau suku yang ditandai oleh pengakuan dari orang lain. Nah, etnis itu namanya. Nah, suku bangsa di Indonesia ini atau banyaknya sekitar 300 kelompok etnis, atau lebih tepatnya kalau ngomongin suku bangsa ada sekitaran 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Wah, berarti 10 tahun yang lalu nih. Sekarang kan 2020, ini 2010. Wow, itu sekitaran 1340 suku bangsa. Nah, suku Jawa adalah kelompok suku yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya hampir mencapai 41% dari total populasi yang ada di Indonesia. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, akan tetapi jutaan jiwa yang telah berimigrasi dan tersebar di berbagai pulau Nusantara. Bahkan berimigrasi ke luar negeri nih, seperti ke Malaysia, Suriname, banyak lah, banyak yang ke Malaysia, Suriname, Amerika, nandindi lah pokoknya ya. Nah, suku Sunda, suku Batak, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Jadi setelah suku Jawa itu ada suku Sunda, suku Batak, suku Madura. Ini banyak juga tersebar di Indonesia. Banyaknya suku-suku terpencil terutama dari Kalimantan dan Papua ini memiliki populasi yang kecil nih, hanya beranggotakan ratusan orang. Sebagian besar bahasa daerah masuk dalam golongan rumpun bahasa Austronesia. Jadi bahasa Austronesia ini adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia, dari Taiwan, Hawaii, dari ujung utara sampai Selandia Baru. Sampai sana juga ini bahasa-bahasa Austronesia. Meskipun demikian, sejumlah besar suku Papua tergolong dalam rumpun bahasa Papua atau bahasa Melanesia. Bahasa Melanesia itu beda dengan bahasa yang Austronesia tadi ya. Jadi kalau Melanesia ini adalah gugus kepulauan yang memanjang dawa. Kalau didirikan jadi tinggi. Coba saya ngedek pulau yang nggak ada ya. Dicek mulak pinggiran. Ini memanjang dari Kepulauan Nusa Tenggara Timur di Indonesia dan lalu ke timur sampai Pasifik Barat serta utara dari timur laut Australia. Loh kan panjang banget dan bahasanya beda dengan yang Austronesia tadi. Nah, pengembangan kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk. Ini percampuran budaya ini. Bisa juga kalau percampuran itu dinamakan akulturasi budaya, gandeng, bercampur gitu ya, bercampur budaya akhirnya menimbulkan budaya baru, bercampur berakulturasi atau istilahnya gitu bercampur gitu ya, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, sebagian pihak berpendapat bahwa orang Cirebon adalah suku tersendiri dengan dialek khususnya. Orang Cirebon
ngapak-ngapak gitu loh. Itu ada yang mengatakan bahwa itu suku tersendiri. Yang jangannya aja diapak-apak. Ya kayak gitu-gitu udah beda dengan bahasa Jawa. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa itu juga termasuk suku Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa ngapak. Ada yang bilang begitu ya. Nah, meskipun demikian ya, kalau ngomongin tentang suku yang ngapak tadi, ini pihak berdaulat Cirebon tersendiri. Sedangkan sementara pihak lainnya mendapatkan bahwa mereka hanyalah sebentuk dari suku Jawa secara keseluruhan. Jadi aslinya itu suku Jawa ini. Demikian pula juga di suku Baduy dan suku Banten, yang sementara pihak menganggap mereka sebagai bagian dari keseluruhan suku Sunda. Contoh lain percampuran dari suku bangsa adalah Betawi. Ini merupakan suku bangsa hasil percampuran antara suku bangsa pendatang baik dari Nusantara sendiri maupun Tionghoa, Arab. Nah, ini yang datang tinggal di Batavia. Ya Batavia ya, di era kolonial. Jadi orang-orang Betawi itu sebenarnya campuran antara orang Tionghoa, Arab, terus orang-orang pribumi sendiri itu di era kolonial. Nah, kalau ngomongin tentang kelompok kecilnya nih, ini berbagai kawasan di Indonesia memiliki suku asli atau suku pribumi yang menghuni tanah leluhur sejak zaman kala. Sejak dulu kala. Akan tetapi karena arus perpindahan penduduk yang didorong budaya merantau atau program transmigrasi yang diadakan pemerintah, banyak tempat di Indonesia dihuni oleh suku bangsa pendatang yang tinggal dari luar kawasan tradisionalnya. Orang-orang Jawa pindah ke Kalimantan, orang-orang Jawa pindah ke Irian Jaya, orang India Irian Jaya pindah. Jadi pindah-pindah gitu lah. Pindah-pindah akhirnya ya bercampur akhirnya ya. Kalau ngomongin tentang kelompok suku bangsa nih, suku bangsa pada zaman Hindia Belanda. Ini sejumlah orang India, Arab dan Tionghoa telah lama ini menghuni beberapa tempat di Nusantara sejak zaman dulu ini. Zaman kerajaan kuno. Akan tetapi gelombang imigrasi semakin pesat pada masa-masa kolonial. Terbentuknya kelompok suku bangsa pendatang terutama tinggal di perkotaan dan terbentuk pada masa-masa kolonial Hindia Belanda, yaitu digolongkan dalam kelompok timur asing seperti keturunan Tionghoa, Arab, India, serta golongan orang Indo atau Eurasia, yaitu percampuran Indonesia dan Eropa. Ini. Terus mereka itu berkurang pada saat selesai Perang Dunia II atau revolusi kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan mereka tuh berimigrasi atau repatriasi ke luar negeri seperti ke Belanda, ke Suriname, ya udah ke tempat-tempat lain lah. Tempat-tempat yang balik Nanagorone misalnya seperti itu. Nah, ngomongin suku bangsa pendatang. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali suku bangsa pendatang seperti Tionghoa. Tionghoa ini etnik asing minoritas paling signifikan di Indonesia. Orang Cina sudah menghuni Indonesia sejak abad 15. Jadi sejak abad 15 sudah banyak orang-orang Cina yang ada di Indonesia dengan gelombang signifikan pada abad ke-18 dan 19 dengan jalur kegiatan perniagaan. Ada yang jualan, ada yang jualan kaki. Kalau jualan kaki, soalnya kalau lari kan lari, lah kalau jalan kan jualan gitu ya. bukan itu. Ini Arab, orang Arab secara historis kedatangan bangsa Arab di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Banyak yang berimigrasi dengan etnis lokal seperti Betawi, Melayu, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda. Ini namun beberapa kota di Indonesia memiliki populasi Arab yang signifikan. Ini orang Arab tuh juga datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian ada orang India nih. Orang India juga sudah menetap di Indonesia, utamanya Tamil dan Punjabi. Namun tidak sebesar orang Tionghoa atau orang Arab, ya kan? Orang India. Orang Indo, kalau orang Indo ini kan keturunan antara Indonesia sama orang Eropa. Ini biasanya dipanggil Indo. Kemudian banyak juga orang Pakistani. Ini Pakistani etnis ini dikenal dengan sebutan Koja. Koja. Jadi orang Koja ini umumnya berasal dari daerah Gujarat sana. Dari Gujarat itu India. Gujarat itu sebenarnya India tapi lebih ke Pakistan sih, karena mungkin orang-orang Gujarat kan beragama Muslim nih, lebih ke Pakistan.
Nah, kemudian ada orang-orang Jepang. Orang Jepang telah berimigrasi ke Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Namun, setelah kekalahan mereka dari Perang Dunia Kedua, jumlah mereka mulai menurun. Jadi, yang ketinggalan mungkin hanya tentara-tentara sing kentekan sangu. Kayak mulai tentara sing kehilangan markas. Itu orang-orang tentara Jepang yang kehilangan markas akhirnya gak sama mulai markasnya hilang, mulai nangdi kan gitu ya. Terus kemudian ada orang-orang Korea nih. Orang Korea ini keberadaan warga Korea di Indonesia sebenarnya telah berlangsung cukup lama juga. Ada salah satunya tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia ialah Komarudin. Ini orang Korea nih. Ini nama aslinya Yong Si Seong. Ini orang Korea. Tetapi mereka adalah kelompok etnik terbaru di Indonesia. Sebagian besar didorong oleh peningkatan bisnis dan investasi Korea yang ada di Indonesia. Itu dia. Ternyata Indonesia sudah banyak ya orang-orang yang dari luar negeri ke kita dan orang kita yang ke luar negeri. Kalau ngomongin suku sebenarnya ya udah tersebar begitu ya. Oh iya, berada di Sista. Kita tadi udah ngobrol-ngobrolin tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, next kita jumpa lagi dengan bahasan yang lain dan tentunya tetap di Ensiklomedi. Nah, jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya. Bye bye.